Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Suminar dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 4. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Manajemen PAI luar sekolah yang diampu oleh Ibu Muthoharah MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kita dapat berkumpul di majelis ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada masa sekarang ini booming sekali yang namanya pernikahan. Ada teman yang bertanya, "Wih, kapan nikah nih?" gitu. Padahal kita juga di sini sedang kuliah gitu, sedang menuntut ilmu, tapi tidak dipungkiri bahwasannya ada teman kelas kita, mungkin ada yang sudah menikah, teman SMA kita yang sudah menikah. Lalu menikah itu tidak hanya menyatukan dua keluarga besar, akan tetapi kita juga harus mempersiapkan mental kita untuk menjadi seorang istri dan juga seorang suami gitu untuk laki-laki. Terutama untuk perempuan yang menjadi seorang istri, terus bagaimana sih menjadi seorang istri yang solehah gitu, seorang istri yang memang didambakan oleh seorang suami, menjadi seorang istri yang solehah itu bagaimana sih gitu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi lalu disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ayat pernikahan di Quran surah Ar-Rum ayat 21, Nabi SAW bersabda, "Khairun nisa", perempuan yang paling baik, istri yang paling baik. Dalam hadis ini, an-nisa diartikan adalah istri. Istri yang paling baik atau istri yang solehah ada tiga cirinya. Yang pertama, idza nazarta ilaiha sarratha. Apabila kamu melihatnya, maka kamu akan merasakan senang gitu. Ini ciri istri solehah yang pertama, yaitu idza nazarta ilaiha sarratha. Apabila seorang suami melihat istrinya, maka istri tersebut akan membuat senang suami tersebut. Seorang istri solehah yang membuat suaminya itu betah gitu, ingin selalu melihat ke arah istrinya. Kenapa gitu? Karena dengan melihat kepada istrinya, ini merupakan salah satu cara seorang laki-laki untuk menjaga pandangannya. Salah satu cara agama Islam menjaga pandangan seorang laki-laki itu dengan menyuruh laki-laki tersebut untuk menikahi seorang perempuan, di mana pada saat seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, laki-laki tersebut melihat kepada perempuannya, itu merupakan suatu pahala bagi suami tersebut. Lalu menikah itu salah satu alasan perempuan tersebut dinikahi yaitu karena kecantikannya.
Supaya apa? Supaya suami tersebut tidak melirik-lirik lagi kepada perempuan lain. Kalau misalkan seorang istri mampu membuat suaminya tersebut hanya melihat kepadanya, hanya melirik kepada istri tersebut, maka itu pun merupakan salah satu pahala dari seorang istri tersebut karena menyenangkan hati seorang suami. Ciri istri solehah yang kedua yaitu idza amartaha ata'atha. Kalau kamu meminta dia sesuatu atau menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, maka dia taat kepadamu. Itu artinya di sini kamu tersebut itu adalah suami. Jadi kalau misalkan suami memerintahkan seorang istri, menyuruh seorang istri terhadap sesuatu, maka istri tersebut harus taat kepada suaminya. Yang ketiga yaitu idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Kalau kamu meninggalkannya kerja atau seperti dinas, suaminya dinas itu keluar kota atau kemana gitu, dalam misalkan 1 bulan keluar kota dinas itu, maka dia akan menjaga kehormatan dan harta suami dengan amanah gitu. Jadi apabila suami tersebut pergi kerja atau keluar kota atau kemana, keluar rumah, maka istrinya akan menjaga kehormatan dan juga harta suami dengan amanah gitu. Menjaga kehormatan di sini merupakan salah satu salah satunya itu tidak hanya menjaga auratnya sebagai seorang istri gitu, tapi juga menjaga aurat keluarganya kepada khalayak gitu, kepada publik. Jadi menjaga aurat keluarga adalah seperti menjaga masalah keluarga yang ada. Dan apabila dalam keluarga kita itu ada suatu masalah, maka kita jangan curhat ke sosial media gitu. Kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah yang ada pada keluarga kita gitu. Karena Allah itu bersama kita. Innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan khawatir, Allah itu bersama kita. Jadi apapun yang terjadi masalahnya dalam rumah tangga, curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri istri solehah itu ada 3 dalam hadis. Yang pertama, idza nadharta ilaiha saratka. Apabila seorang suami melihat kepada istrinya, maka akan membuat suami tersebut senang. Yang kedua, idza amartaha ata'atha. Apabila seorang suami memerintahkan sesuatu kepada istrinya, maka istrinya akan taat kepada suami tersebut. Kecuali kalau misalkan suami tersebut memerintahkan untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang bermaksiat, itu tidak boleh. Yang ketiga, cirinya adalah idza ghibta anha hafizatka fi amwaliha wa ahliha. Apabila seorang suami tersebut pergi keluar rumah, misalkan kerja, maka seorang istri akan menjaga kehormatan suami tersebut dan hartanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.